Anak-anak sekalian, sekitar 15 menit terakhir Abati akan menjelaskan tentang plasma nutfah. Jadi dalam hitungan ketiga antum berhenti mengerjakan tugas tersebut karena masih ada waktu 3 harian atau 2 hari ke depan. Antum boleh mencatat apa yang Abati jelaskan. Oke, dalam hitungan ketiga antum berhenti mengerjakan semua pekerjaan satu. Oke. Dan antum juga boleh pada dasarnya siap-siap dua karena nanti akan menjelang kepulangan, tetapi antum tetap harus mencatat. Dan tiga, perhatikan ke depan pengertian daripada plasma nutfah. Oke, plasma nutfah ini penting sekali Anda Abati sampaikan karena ini kaitannya adalah kaitan antum harus menjaga kelestarian plasma nutfah, jangan sampai dicuri oleh bangsa-bangsa lain. Dan Abati rasa sudah banyak yang diambil atau yang dicuri oleh bangsa-bangsa lain. Sumber daya alam Indonesia yang itu sangat mudah sekali karena berupa plasma nutfah. Oleh karena itu, apa itu plasma nutfah? Sekarang sampai kebudayaan juga ya. Cipta karsa karya anak bangsa Republik ini udah banyak yang diambil. Oke. Mulai dari tempe, mulai dari reog Ponorogo dan banyak lagi. Batik ya. Sekarang ini kekayaan sumber daya alam SDA banyak yang udah. Baik, sekarang begini. Antum cari. Jadi Abati dari awal sudah sampaikan sama antum, belajar apapun antum harus mulai memahami atau pemahaman antum harus mulai dari konsep. Ya. Konsep, dari istilah-istilah, dari pengertian-pengertian. Dan konsep ini antum cari secara etimologi dulu ya, secara etimologi. Baru nanti secara terminologi. Kalau secara terminologi antum pun bisa membuat sendiri setelah antum paham etimologi. Nah, secara etimologi plasma nutfah berarti ada dua kata, yaitu plasma dan nutfah. Nah, sekarang antum coba telusuri baik secara online maupun offline di buku apa itu plasma, apa itu nutfah. Kalau di online antum tulisnya adalah secara etimologi ya, antum tulisnya misalnya plasma KBBI gitu. Ya, arti plasma KBBI. Silakan. Ya, nutfah apa? Apa? Benih. Oke, benih manusia. Terus apa lagi? Ada embrio biji. Embrio dalam biji. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Ini pun kurang ini pun lebih. Ada lagi nggak? Embrio biji. Oke lah, baik. Ada lagi nggak? Nutfah? Nggak ada. Baik, Anda lihat. Perhatikan ya. Suara itu dong. Oke, baik. Plasma. Jadi antum kalau mencari secara etimologi pengertian ya, itu cari yang kontekstual, artinya konteks pembicaraan sekarang ini apa, seperti itu. Oke, kalau gas itu tidak masuk ya. Tapi di sini yang masuk adalah cair, bagian cair. Anak-anak sekalian, antum Abati akan mulai dari sini, mulainya dari seluruh makhluk hidup kecuali mikroorganisme yang bersel satu. Kita misalnya, tumbuhan misalnya, itu adalah multisel. Macam manusia kita dibangun oleh bermiliar-miliar sel. Jadi sel itu adalah unit terkecil dari satu kehidupan. Sel itu unit terkecil dari reproduksi. Ya, reproduksi. Re kembali produksi menghasilkan.
menghasilkan kembali, artinya berkembang. Ya, jadi reproduksi dalam bahasa biologi disebut berkembang biak. Lihat di sini Ananda. Plasma itu berupa cairan. Nutfah itu embrio. Ya, embrio di dalam biji. Biji, misalnya biji apapun itu adalah bakal makhluk hidup, bakal individu. Biji mangga, kita menanam mangga dengan bijinya bisa. Tapi apakah hanya biji saja? Tidak. Bisa saja cangkok, kan begitu. Bisa saja stek dan lain sebagainya. Bahkan bisa menggunakan hanya sekedar plasma nutfah. Ananda, lihat. Mengapa Abati tadi katakan jangan sampai dirampok plasma nutfah kita, dibawa ke luar negeri, dikembangbiakan di sana, dan akhirnya diimpor kembali ke negara kita. Orang-orang Barat, Ananda, Abati menyaksikan sekali itu ketika mahasiswa, mungkin juga sampai sekarang. Itu misalnya S1, S2, S3 khususnya para peneliti, mereka mengadakan penelitian ke Indonesia bahwa rangsel yang besar-besar itu mereka masuk ke hutan-hutan dan masuk ke gunung-gunung. Dan ternyata mereka membawa toples-toples kecil Ananda. Kemudian kalau ada pohon besar yang tidak ada di tempat dia atau apapun yang tidak ada di negaranya, dia akan ambil. Diambil apanya? Bisa saja diambil bijinya. Bahkan hanya sekedar daun diambil Ananda. Daun diambil. Daun ini sumber plasma nutfah. Terdiri dari bisa ribuan, bisa ratusan, bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bisa jutaan sel dalam satu daun. Baik, tadi Abati katakan sel adalah unit terkecil untuk reproduksi. Artinya untuk berkembang biak. Nah, coba antum cari sekarang. Apa pengertian plasma nutfah? Belum menyatu ini pengertian. Ya. Pengertian di plasma nutfah itu berarti bukan dari KBBI, umum aja. Plasma nutfah apa? Antum sudah cari? Plasma nutfah adalah substansi sifat pembawa keturunan. Substansi itu apa? Bagian pembawa sifat keturunan. Sifat keturunan kita sudah belajar di modul pertama, keanekaragaman. Hayati. Apa yang menyebabkan? Ada 3 tingkat keanekaragaman, yaitu gen yang menentukan ini Ananda. Jadi gen itu adalah pembawa sifat. Di mana adanya? Lihat, Abati tadi katakan sel. Ini contoh sel. Bisa bulat, bisa persegi 4 dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk sel. Nah, luarnya disebut dinding sel atau selaput. Kalau hewan selaput, kalau tumbuhan dinding. Di tengahnya ada inti sel. Di antara inti dengan dinding di sini adalah plasma. Nah, plasma ini cairan. Maka disebut sitoplasma. Sitoplasma itu makanya Abati bilang kalau antum belajar itu supaya mudah ke depannya, mulailah dari etimologi. Sito berarti 2 kata dengan plasma. Sito itu adalah sel, plasma cairan berarti cairan yang ada di dalam sel. Sitologi, sito adalah sel, logos ilmu. Jadi sitologi itu adalah ilmu yang mempelajari sel. Gitu. Nah, kembali sekarang ke sini Ananda, ya. Plasma nutfah, ada plasmanya. Nutfah bisa biji alat reproduksi.
embrio bakal individu baru, hasil dari fertilisasi, pembuahan. Jadi semuanya berbicara reproduksi. Sel adalah sel merupakan unit terkecil untuk reproduksi juga. Oke. Plasma nutfah disebut substansi pembawa sifat keturunan alias gen. Di mana gen berada? Nah, itu pertanyaannya. Gen berada di dalam sel ini. Gen itu berada di dalam sel. Di inti sel terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdapat gen pembawa sifat. Jadi Ananda, kesimpulannya, lihat. Orang mencuri satu daun saja bisa dikembangbiakkan oleh mereka. Seluruh flora atau flora-flora yang ada endemik di Indonesia, di negara mereka nggak ada, akhirnya jadi ada. Hanya dengan membawa satu daun. Tahun 1983 berarti kuliah di biologi. Ananda, ini apa ini? Ini apanya ini? Hah? Ini apanya ini? Ini tulang daun. Antum kerat, apa namanya itu? Antum potong tapi jangan sampai habis. Ya, mau sampai habis juga boleh. Potong, boleh. Terus antum tancapkan di media. Tancapkan media tanam, pasir misalnya. Tapi sebelumnya ini di sininya dikasih dulu. Ya, setelah dipotong segera, yang segar tentu, bukan yang sudah layu. Ambil, potong, kemudian dikasih auksin, yaitu hormon pertumbuhan. Antum tancapkan di sini, nanti akan berakar anaknya. Jadi, apalagi dengan teknologi sekarang, hanya satu sel saja, makanya di biologi dikenal ada cloning lah dan lain sebagainya. Oke, itu barangkali yang bisa Abah sampaikan tentang plasma nutfah. Kalau tadi ada kaitan dengan petani, kan ada petani plasma. Jadi misalnya ini diambil dari sini juga. Di sini ada perkebunan sawit, tapi perkebunan sawitnya bukan milik petani, tapi perkebunan sawit milik sebuah PT. Ya, ini PT. Tetapi PT ini mengambil sawitnya dari para petani sini. Inilah yang disebut plasma. Jadi para petani plasma. Artinya yang mengelilingi inti itu plasma. Inti daripada nutfahnya itu sendiri ada di dalam inti sel ini. Inti sel harus dikelilingi oleh plasma karena ada di dalam satu sel. Makanya ini adalah sumber reproduksi. Paham sampai sini Ananda? Ucapkan hamdalah. Doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, hati-hati di jalan, sampai selamat ke tujuan.